Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ridwan Effandi selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isna Zakia, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu dapat digunakan untuk menilai konflik antara sains dan agama dalam konteks pendidikan. Apa sih yang harusnya menjadi pendekatan yang lebih eksklusif? Filsafat ilmu adalah ilmu yang membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu membuktikan apa bedanya antara ilmu dengan kepercayaan atau pendapat. Dalam kasus sekolah yang menghadapi perbedaan antara pengajaran teori evolusi atau bisa disebut sains dan ajaran penciptaan menurut agama, filsafat ilmu bisa membantu kita melihat bahwa sebenarnya sains dan agama itu memiliki cara kerja dan tujuan yang berbeda. Pertama, mari kita lihat perbedaannya. Sains itu mencari penjelasannya itu berdasarkan fakta, bukti, dan percobaan. Misalnya nih, teori evolusi itu dijelaskan lewat fosil, DNA, dan pengamatan terhadap makhluk hidup dari waktu ke waktu. Kemudian agama itu gimana? Agama itu menjelaskan hal-hal yang dengan dasar iman, wahyu, dan kitab suci, seperti kisah penciptaan manusia dan alam semesta oleh Tuhan. Nah, dari sini tuh kita bisa memahami gitu bahwa sains dan agama itu tidak sedang membahas hal yang sama dengan cara yang sama. Sains itu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, sedangkan agama itu menjelaskan mengapa semuanya ada. Terus jadi sebenarnya jika perlu dipertentangkan karena masing-masing itu punya tempatnya sendiri. Nah, dari sini kita tuh bisa memahami bahwa sains dan agama itu tidak sedang membahas hal yang sama dengan cara yang sama. Sains itu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Terus sedangkan agama itu menjelaskan mengapa semuanya ada. Jadi sebenarnya tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing itu punya tempatnya sendiri. Lalu, bagaimana pendekatan yang baik di sekolah? Untuk menghindari konflik dan salah paham, sebaiknya sekolah itu mengambil pendekatan yang inklusif dan seimbang. Misalnya nih, pertama, pembelajaran biologi itu tetap mengajarkan teori evolusi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Karena ini itu membantu siswanya belajar berpikir logis dan memahami proses ilmiah. Terus kedua, ajarkan penciptaan menurut agama bisa disampaikan dalam pelajaran agama. Di sana siswa bisa belajar nilai-nilai iman, spiritualitas, dan pandangan hidup dari kepercayaan masing-masing. Terus yang terakhir yaitu yang ketiga, sekolah juga harus mendidik siswa agar berpikir terbuka dan kritis, mengajak mereka memahami bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar dan bisa saling melengkapi. Adapun beberapa pandangan dari tokoh filsuf seperti Stephen Jay Gould. Nah, Gould itu menegaskan bahwa sains dan agama itu berada di wilayah yang tidak saling tumpang tindih. Artinya, sains itu menjawab bagaimana alam bekerja, sedangkan agama itu menanggapi mengapa dan untuk apa hidup ini ada. Di kelas, teori evolusi itu dapat disampaikan sebagai penjelasan ilmiah, sementara kisah penciptaannya ditempatkan dalam pembahasan nilai moral dan spiritual tanpa mencampur adukan metodologinya. Terus menurut Karl Popper,
Nah, menurut beliau, teori ilmiah wajib bisa diuji dan dipatahkan atau fleksibel. Evolusi misalnya nih, diuji lewat fosil dan genetika. Ajarannya, penciptaannya tidak dapat diuji secara ilmiah karena bergantung pada iman. Maka ia tidak masuk kategori teori ilmiah dalam pembelajaran biologi. Terus menurut Al-Ghazali ini tuh tidak menolak sains, tetapi menekankan bahwa ilmu itu harus memperkuat akhlak dan spiritualitas. Pendidikan sebaiknya menuntut siswa agar memiliki pengetahuan ilmiah tetapi bernilai etis sehingga mereka tidak terjebak dalam dualisme atau ilmu versus iman. Kemudian yang terakhir dari tokoh filsuf Ibnu Rushd, dia itu meyakini bahwa wahyu dan rasio berasal dari Tuhan yang sama. Bila tanpa ada kontradiksi, kemungkinan besar itu akibat salah tafsir teks agama atau keliru memahami fakta ilmiah. Adapun guru dapat membantu siswa mencari titik temu antara iman dan ilmu. Jadi dapat disimpulkan, filsafat ilmu itu mengajarkan kepada kita bahwa sains dan agama itu bisa berjalan berdampingan. Sains itu membantu kita memahami alam, sementara agama itu memberikan makna dan tujuan dalam hidup. Dalam pendidikan pun kita harus memilih salah satu dan menolak yang lain gitu. Dengan menempatkan keduanya secara bijak, siswa itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara ilmu, kuat dalam iman, dan mampu menghargai perbedaan. Dari saya sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.